Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Nurrahmah dengan NPM 2211011162 yang akan memberikan rangkuman tentang PKKMB Universitas Lampung 2022. Pengenalan kehidupan kampus Merdeka Belajar atau yang sering dikenal dengan PKKMB adalah suatu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Unila maupun fakultas-fakultas setiap jurusan yang ada di Unila yang bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru baik secara pendidikan, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Selain itu, PKKMB juga membina rasa solidaritas, tolong-menolong, sopan santun, maupun rasa kekeluargaan antar sesama warga yang berada di Universitas Lampung. Undang-Undang ITE, suatu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, suara elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami activate Windows oleh orang yang mampu memahami. Pasal UU ITE. Pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun. Ayat 2, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau mendokumen elektronik. Ayat 3, mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Contoh pelanggaran UU ITE yaitu pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, penipuan kartu kredit, illegal access, dan judi online. Tujuan UU ITE yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pembatasan teknologi informasi. Dan terakhir, untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Tips dan trik terhindar dari UU ITE. Yang pertama, pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi ke publik melalui media sosial. Yang kedua, lakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum transaksi melalui media sosial. Yang ketiga, tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Yang keempat, dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi, tapi juga berikan solusi atau permasalahan yang dikritisi. Yang kelima, jangan ragu untuk meminta maaf bila kita salah tulis sehingga menimbulkan opini publik yang berdampak merugikan seseorang. Jangan ragu untuk mengakui kesalahan dan minta maaf. Yang keenam, langsung laporkan ke pihak berwajib jika pernah menjadi korban kejahatan di dunia maya. Materi selanjutnya yaitu bullying. Bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh per orang ataupun kelompok. Jenis bullying yang dilakukan adalah secara fisik, verbal, mental, kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, maupun perilaku nonverbal langsung. Tujuan pembangunan karakter pada dasarnya adalah untuk membentuk generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang bernafaskan nilai-nilai Pancasila,
nilai luhur, adat, dan agama. Sikap-sikap toleransi yaitu berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah, tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang yang lain agamanya, dan yang terakhir, menghargai hari besar umat agama lainnya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang sering dikenal dengan MBKM, yaitu visi Indonesia pada tahun 2045 Kampus Merdeka, yaitu berdaulat, maju, adil dan makmur, yang artinya di sini sebagai mahasiswa janganlah hanya sekedar menjadi penonton, tetapi harus menjadi pemain menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memang terbentang di hadapan kita. Dasar hukum MBKM adalah pembukaan program studi baru perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau yang sering disingkat PTNBH, sistem akreditasi perguruan tinggi dan hak belajar di luar negeri. MBKM memiliki tujuan mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, kemudian menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pilar Visi Indonesia 2045, pembangunan manusia serta penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Permasalahan lingkungan hidup yaitu pada lingkungan alam, pada lingkungan buatan, dan yang terakhir pada lingkungan sosial. Upaya Universitas Lampung untuk menerapkan kampus sehat, Zero Tolerance Area, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah TPST, pengelolaan sumber air, arboretum dan anggrek, dan yang terakhir penyediaan vaksinasi COVID-19. Mengapa kita perlu memanajemen risiko? Karena suatu terjadinya perubahan lingkungan yang terus-menerus meningkatkan permintaan Good Governance Organization, contohnya CSR atau Corporate Social Responsibility. Pengembangan karakter. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa, dan pemateri pun menjelaskan bahwa menjadi mahasiswa ideal berarti mahasiswa mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang akan dilakukan dan dikerjakan, serta mahasiswa juga harus mampu menyeimbangi antara sisi akademik organisasi dan tugas-tugas yang ada. 4 tipe karakter mahasiswa. Yang pertama, studi orientasi, yang dimana mahasiswa tersebut hanya berorientasi kepada akademis saja. Yang kedua, organisasi orientasi, yang dimana mahasiswa tersebut hanya berorientasi kepada organisasi saja. Yang ketiga, ada studi and organization orientasi, yang dimana mahasiswa tersebut dapat mengimbangi antara akademik dan organisasi. Dan yang terakhir, yang harus kita hindari adalah menjadi mahasiswa yang suka bermain. Pengembangan karakter. Karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal adalah yang rendah hati, yang peduli lingkungan, yang disiplin, dan yang dapat beradaptasi. ICT Staging University of Lampung, Digital Connectivity, Smart Infrastructure, Smart Learning, Smart Campus, Intelligent Campus. Sekian rangkuman PKKMB 2022 Universitas Lampung dari saya. Terima kasih.